selaku pengampu mata kuliah seminar pendidikan yang kami hormati narasumber seminar serta peserta seminar sebelumnya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Arin, biasa disapa Sinta. Saya mahasiswa aktif Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Saya di sini sebagai MC untuk memandu kegiatan seminar. Sebelum kita lanjut, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki kegiatan seminar pada malam hari ini, kita awali dengan doa. Kepada teman undi, dipersilakan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang saya hormati, memasuki agenda seminar kita hari ini, yaitu penyampaian materi yang perlu kita perhatikan bersama. Materi yang akan disampaikan untuk menambah wawasan dan perluasan pengetahuan serta memberikan motivasi untuk kita semua. Kepada moderator dan pemateri pertama, waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lucia Audelia Dese. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pemaparan materi oleh pemateri 1. Di sini saya akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi, sesi kedua tanya jawab, dan sesi ketiga pengambilan kesimpulan. Kepada pemateri 1 saya persilakan untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Anastasia Aziz. Berdirinya saya di sini sebagai pemateri pertama. Dengan topik saya, strategi mengintegrasikan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal untuk meningkatkan literasi anak. Next. Strategi pengintegrasian bahasa ibu dalam pembelajaran literasi harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti pemilihan metode, penggunaan media pembelajaran, serta keterlibatan orang tua dan lingkungan sosial. Pendekatan yang tepat dapat membantu anak membangun kemampuan literasi secara bertahap dan alami sesuai dengan perkembangan bahasa ibu mereka. Next. Pengertian bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dipelajari oleh seorang sejak masa bayi melalui interaksi dengan keluarga dan lingkungan terdekatnya. Bahasa ibu menjadi dasar utama dalam pembentukan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi anak, serta sangat berperan dalam pembangunan keterampilan linguistik yang akan mendukung pembelajaran bahasa lain di kemudian hari. Next. Pentingnya bahasa ibu dalam pembelajaran di sekolah dasar. Penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran anak usia ini memiliki peranan sangat penting karena beberapa alasan yang berikut. 1. Fondasi bagi perkembangan bahasa dan kognitif. 2. Meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri. 3. Memudahkan pemahaman materi pembelajaran. Yang keempat, mempertahankan identitas budaya dan emosional. Yang kelima, mendorong perkembangan literasi lebih optimal. Next. Literasi anak usia sekolah dasar. Yang pertama, konsep literasi anak usia sekolah dasar. Literasi pada anak usia sekolah dasar adalah proses memperoleh, memahami, dan menggunakan bahasa serta simbol
untuk berbicara, mendengar, membaca, dan menulis yang melibatkan kemampuan kognitif serta sosial emosional. Literasi yang berkembang sejak awal sangat berpengaruh terhadap kematangan akademik serta kemampuan sosial emosional anak, termasuk kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan literasi anak, yaitu faktor lingkungan keluarga, bahasa ibu dan bahasa pengantar, kualitas pembelajaran di sekolah, kesediaan bahan ajar dan media pembelajaran, kondisi psikologis dan sosial anak. Next. Yang kedua, tantangan dalam perkembangan literasi anak usia sekolah dasar. Yang pertama, keberagaman bahasa dan budaya. Yang kedua, keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, kualitas dan kompetensi pendidikan. Yang keempat, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan. Next. Manfaat pengintegrasian bahasa ibu dalam pembelajaran literasi. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar anak. Yang ketiga, memperkuat identitas, budaya, dan rasa memiliki. Yang keempat, mendukung perkembangan kognitif secara optimal. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial anak. Next. Strategi efektif mengintegrasikan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal. Yang pertama, metode pembelajaran yang mendukung bahasa ibu. Yang pertama, pendekatan komunikatif yang mengutamakan penggunaan bahasa ibu dalam dialog dan diskusi untuk membangun pemahaman konsep. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Yang ketiga, metode bermain sambil belajar. Yang keempat, pendekatan tematik yang mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Anak menggunakan bahasa ibu membuat pembelajaran lebih relevan dan kontekstual. Next. Yang kedua, penggunaan media dan bahan ajar berbasis bahasa ibu. Yang pertama, buku cerita bergambar yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa utama. Yang kedua, alat peraga interaktif yang menampilkan kosakata dan kalimat dalam bahasa ibu. Yang ketiga, lagu dan permainan tradisional yang memanfaatkan bahasa ibu untuk menstimulasi perkembangan bahasa dan literasi. Yang keempat, media audiovisual seperti video pendek atau animasi yang menggunakan bahasa ibu dalam penyampaian materi pembelajaran. Selanjutnya, oke, baik, untuk sesi pemaparan materi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, Mania. Baik, di sini saya mau bertanya dengan bunyi pertanyaan. Bagaimana penerapan pembelajaran yang mengintegrasikan bahasa ibu di kelas awal? Terima kasih. Bagaimana teman asli? Apakah langsung menjawab? Ya, langsung menjawab. Jadi, pertanyaannya, bagaimana penerapan pembelajaran yang mengintegrasikan bahasa ibu di kelas awal? Yaitu pembelajaran diterapkan dengan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar awal, terutama saat menjelaskan konsep dasar literasi dan numerasi, kemudian secara bertahap
dialihkan ke bahasa Indonesia agar anak lebih mudah memahami materi. Sekian, terima kasih. Oke, karena sesi kedua sudah selesai, sekarang saya lanjut ke sesi ketiga, yaitu sesi kesimpulan. Pembelajaran yang mengintegrasikan bahasa ibu dalam kelas awal memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi anak serta mendukung kesejahteraan emosional, sosial, dan kognitif mereka. Bahasa ibu sebagai bahasa pertama merupakan fondasi yang kuat untuk perkembangan kemampuan berbahasa dan literasi, sehingga ketika digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran, anak akan lebih mudah memahami materi, merasa nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Baik, terima kasih kepada materi pertama dan moderator yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Caroline Sanjulia. Berdirinya saya di sini sebagai moderator untuk memandu jalannya materi yang kedua pada malam hari ini. Di sini saya akan bagi ke dalam 3 sesi. Sesi yang pertama itu pemaparan materi, sesi kedua tanya jawab, sesi ketiga pengambilan kesimpulan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada materi. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Arin. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan topik pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan bahasa ibu untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan bahasa ibu tidak hanya memudahkan anak dalam memahami konsep dan materi pembelajaran, tetapi menciptakan rasa nyaman dan percaya diri. Anak yang merasa dihargai, bahasa budaya, cenderung memiliki kesejahteraan emosional yang lebih baik, yang secara langsung juga mendukung minat dan motivasi pembelajaran mereka. Next. Pengertian dan peran bahan ajar berbasis bahasa ibu. Yang pertama, pengertian bahan ajar berbasis bahasa ibu. Yang pertama, bahan ajar adalah seluruh sumber belajar atau materi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, bahan ajar berbasis bahasa ibu adalah materi pembelajaran yang disampaikan menggunakan bahasa pertama anak, yaitu bahasa yang paling dikuasai dan digunakan sehari-hari di lingkungan. Yang kedua, peran bahan ajar berbasis bahasa ibu dalam pembelajaran. 1. Meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi anak dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mendorong perkembangan literasi dan bahasa yang optimal. Keempat, mempertahankan dan melestarikan identitas budaya dan bahasa daerah. Dan yang kelima, mendukung kesejahteraan emosional dan sosial anak. Next. Karakteristik bahan ajar berbasis bahasa ibu yang efektif. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai tingkat perkembangan anak. Dan yang kedua, memuat kosakata dan struktur bahasa yang alami dalam bahasa ibu anak. Dan yang ketiga, mendukung elemen budaya lokal termasuk nilai-nilai, cerita, dan tradisi masyarakat setempat. Dan yang keempat, menyajikan materi secara menarik dan efektif, misalnya dengan ilustrasi menarik, penggunaan gambar, dan aktivitas yang melibatkan anak secara aktif. Yang kelima, fleksibilitas
Dan yang kedua, kontekstual dan relevan. Yang ketiga, sederhana sesuai tingkat perkembangan. Dan yang keempat, interaktif dan menarik. Kelima, menghargai dan melestarikan budaya lokal. Dan keenam, fleksibel dan mudah disesuaikan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ajar berbasis bahasa ibu. Yang pertama, bahan dan linguistik. Kedua, budaya lokal. Ketiga, perkembangan psikologis dan kognitif anak. Keempat, kebutuhan dan minat anak. Kelima, kondisi sosial dan ekonomi. Keenam, ketersediaan sumber dan teknologi. Next. Next. Contoh pengembangan bahan ajar yang mengintegrasikan bahasa ibu dalam Kabupaten Ngada. Yang pertama, buku cerita bergambar bahasa Ngada. Yang kedua, lembar kerja interaktif. Ketiga, lagu cerita rakyat lokal. Dan keempat, alat peraga tradisional. Next. Pengembangan bahan ajar berbasis bahasa Ngada. Yang pertama, multisensorik atau dan multimedia. Kedua, kolaborasi dan komunitas lokal. Ketiga, pemberdayaan guru dan orang tua. Keempat, pendekatan kontekstual dan relevan. Next. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada materi kedua atas penampilan materi yang sangat menarik. Selanjutnya, kita akan masuki sesi tanya jawab kepada peserta yang mau bertanya saat ini. Oke, Linda. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya, sebutkan peran bahan ajar berbasis bahasa ibu dalam pembelajaran. Terima kasih. Pada materi kedua. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya menjawab. Peran bahan ajar berbasis bahasa ibu dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran. Kedua, meningkatkan motivasi partisipasi anak dalam belajar. Ketiga, mendorong perkembangan literasi dan bahasa yang optimal. Keempat, mempertahankan dan melestarikan identitas budaya dan daerah. Kelima, mendukung kesejahteraan emosional anak. Sudah Mas dengan jawabannya? Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya akan mengambil kesimpulan dari materi kedua, yaitu pengembangan bahan ajar berbasis bahasa ibu memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, relevan, dan menyenangkan bagi anak usia dini. Dengan menggunakan bahasa ibu sebagai medium, bahan ajar tidak hanya memudahkan anak dalam memahami materi, tapi juga membantu menjaga dan melestarikan identitas budaya serta nilai-nilai lokal yang lekat pada bahasa tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi kedua dan moderator. Selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih MC yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anastasi Aziz. Berdiri saya di sini sebagai moderator. Di sini saya akan membagi dalam 3 sesi, yaitu yang pertama pemaparan materi dan perkenalan diri, yang kedua diskusi, terus yang ketiga kesimpulan.
Waktu selanjutnya saya silakan ke materi ketiga. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Carola Santilia. Di sini saya sebagai materi ketiga dengan topik pengaruh bahasa ibu terhadap perkembangan kognitif anak dalam pembelajaran kelas awal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah bahasa yang digunakan dalam proses belajar, khususnya bahasa ibu. Bahasa ibu sebagai bahasa pertama yang dikuasai anak sejak lahir berperan sentral dalam membentuk dasar-dasar kemampuan kognitif yang mendukung seluruh proses pembelajaran. Bahasa ibu memungkinkan anak untuk mengolah informasi dan membangun konsep-konsep baru dengan cara yang alami dan sesuai dengan perkembangan otak mereka. Hakikat perkembangan kognitif anak kelas awal. Ada 3 aspek. Aspek yang pertama, aspek memori, yaitu kemampuan anak untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali informasi. Yang kedua ada aspek perhatian, yakni kemampuan anak untuk memusatkan fokus pada suatu tugas atau rangsangan tertentu. Yang ketiga aspek pemecahan masalah, di mana kemampuan anak untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menemukan solusi terhadap suatu situasi atau tugas. Next. Peran bahasa ibu dalam proses berpikir anak ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat untuk memberi nama terhadap objek, peristiwa, dan pengalaman. Yang kedua, membantu anak dalam mengelompokkan informasi. Yang ketiga, pembentukan konsep dan penalaran awal. Next. Peran bahasa ibu dalam proses berpikir anak sebagai jembatan kognitif yang menghubungkan pengalaman lama dengan pengetahuan baru, memungkinkan anak mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pertanyaan secara lebih jujur dan jelas. Next. Pengaruh bahasa ibu terhadap aspek-aspek kognitif dalam pembelajaran kelas awal. Ada 3, yang pertama sisi pemahaman instruksi dan materi pelajaran. Bahasa ibu berperan mengurangi hambatan linguistik sehingga anak dapat fokus pada isi pembelajaran. Yang kedua, dalam aspek memori kerja, penggunaan bahasa ibu membantu mengurangi beban kognitif. Yang ketiga, sisi perhatian dan konsentrasi, bahasa ibu membantu anak memusatkan fokus lebih lama dalam kegiatan belajar. Next. Dampak positif bahasa ibu. Yang pertama, meningkatnya rasa percaya diri dan keberanian anak untuk berpartisipasi dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatnya fleksibilitas kognitif, terutama bagi anak yang kemudian diperkenalkan pada bahasa kedua atau bahasa nasional. Yang ketiga, membantu menjaga kesinambungan antara pengalaman belajar di rumah dan di sekolah. Next. Hambatan jika bahasa ibu tidak diakomodasi. Yang pertama, anak akan mengalami beban kognitif ganda. Yang kedua, risiko kebingungan konsep menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, kurangnya akomodasi bahasa ibu dapat menyebabkan perkembangan literasi yang lebih lambat dalam jangka panjang. Yang ketiga, dari sisi emosional dan sosial, tekanan untuk meninggalkan bahasa ibu dan menggantinya dengan bahasa lain dapat menimbulkan rasa asing dan tidak dihargai. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, sesi diskusi. Di sini saya buka dengan 1 pertanyaan. Mungkin ada teman-teman mau bertanya? Berikan kesempatan saya berikan. Oke. Oke, baik, di sini saya mau bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan penggunaan bahasa ibu dan bahasa Indonesia dalam pembelajaran kelas awal?
Oke, bagaimana teman? Oke, baik, akan menjawab. Cara pengembangan penggunaan bahasa ibu dalam bahasa Indonesia dalam pembelajaran kelas awal dapat dilakukan dengan menjadikan bahasa ibu sebagai jembatan menuju penguasaan bahasa Indonesia. Pada tahap awal pembelajaran, guru dapat menggunakan bahasa ibu untuk menjelaskan konsep-konsep dasar agar siswa lebih mudah memahami materi dan merasa nyaman dalam proses belajar. Oke, apakah pas? Oke, selanjutnya saya akan membaca kesimpulannya. Pengaruh bahasa ibu terhadap perkembangan kognitif anak dalam pembelajaran kelas awal sangat signifikan karena bahasa ibu berfungsi sebagai fondasi utama dalam membentuk kemampuan berpikir, memori, perhatian, penalaran logis, dan pemecahan masalah. Waktu selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih atas moderator materi ketiga. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada materi keempat. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carola Sanjulia. Berdirinya saya di sini sebagai moderator untuk memandu materi keempat. Saya akan buka dengan 3 sesi. Sesi yang pertama pemaparan materi, sesi yang kedua tanya jawab, sesi yang ketiga pengambilan kesimpulan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada materi. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membaca materi tentang model pembelajaran yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam kelas awal. Model pembelajaran dengan bahasa ibu memungkinkan anak belajar dalam konteks sosial dan budaya mereka sendiri, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Selain itu, model ini dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran karena anak dapat mengikuti materi dengan lebih baik tanpa hambatan bahasa yang kerap menjadi tantangan bila menggunakan bahasa kedua atau bahasa nasional sebagai pengantar. Berikutnya yaitu pengertian model pembelajaran berbasis bahasa ibu. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka atau pola yang sistematis dan terstruktur yang digunakan oleh pendidik dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Model pembelajaran berbasis bahasa ibu merupakan pendekatan yang mengutamakan penggunaan bahasa ibu sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang berikut prinsip-prinsip utama dalam model pembelajaran berbasis bahasa ibu meliputi, yaitu yang pertama keterpaduan bahasa dan budaya, yang kedua kenyamanan dan rasa aman belajar, yang ketiga partisipasi aktif anak, yang keempat pengembangan literasi yang efektif, yang kelima pendekatan yang inklusif dan kontekstual. Berikutnya yaitu model pembelajaran yang efektif mengintegrasikan bahasa ibu, yaitu yang pertama model pembelajaran tematik integratif, yang kedua model pembelajaran kooperatif, yang ketiga model pembelajaran bermain atau play-based learning, yang keempat model pembelajaran inquiry atau pembelajaran berbasis penemuan, yang kelima model pembelajaran storytelling atau pendongengan. Yang berikutnya keunggulan model pembelajaran berbasis bahasa ibu di kelas awal. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif anak. Yang kedua, mendorong pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman materi dan penguasaan bahasa. Yang keempat, memperkuat identitas budaya dan kesejahteraan
ketersediaan emosional anak. Yang berikutnya yaitu tantangan dalam pelaksanaan model pembelajaran bahasa ibu. Yang pertama yaitu kesiapan guru dan kompetensi bahasa. Yang kedua, ketersediaan bahan ajar dan media pendukung. Yang ketiga, pengelolaan kelas dengan keragaman bahasa ibu. Yang keempat, dukungan kebijakan dan sistem pendidikan. Yang kelima, faktor sosial dan sikap masyarakat. Itu saja materi saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada materi keempat atas pemaparan materi yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta saya beri satu penanya. Oke guys. Baik, pertanyaannya, apa tujuan utama penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal? Oke, baik. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari teman Grace. Dengan bunyi pertanyaan, apa tujuan utama menggunakan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal? Tujuan utamanya adalah membantu siswa memahami materi dengan baik, memperlancar proses komunikasi, meningkatkan partisipasi belajar, serta menjadi jembatan menuju penguasaan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke baik, saya akan menarik kesimpulan dari materi keempat, yaitu penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam model pembelajaran kelas awal memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan literasi, kemampuan komunikasi, dan kecerdasan anak secara menyeluruh. Berbagai model pembelajaran seperti tematik integratif, operatif, bermain, inquiry, dan storytelling bila diintegrasikan dengan bahasa ibu, mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, efektif, dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk moderator dan keempat materi yang sudah memaparkan materi kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan menyimpulkan dari keempat topik. Pengaruh bahasa ibu terhadap perkembangan kognitif anak dalam pembelajaran kelas awal sangat signifikan karena bahasa ibu berfungsi sebagai fondasi utama dalam pembentukan kemampuan berpikir, memori, perhatian, penalaran logis, dan pemecahan masalah. Sebagai bahasa pertama yang dikuasai anak secara alami, bahasa ibu memungkinkan anak berproses informasi dengan lebih efektif, menghubungkan pengalaman rumah tangga dengan materi sekolah. Sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum kita menutupi kegiatan seminar pada malam hari ini, saya minta teman santri untuk menutupi kegiatan kita dengan doa. Marilah kita sertakan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita Baik, segala kebenaran Tuhan, untuk ampun